Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Raditya Rehan dari kelas 12 Teknik Pemesanan B nomor urut 27. Di sini saya akan membuat video tugas mata pelajaran komputer numerikal kontrol atau yang biasa kita sebut dengan CNC. Guru mata pelajaran ini yaitu Bapak Ambar Kurniawan SPD. Baik, di sini sudah terdapat gambar benda kerja yang akan kita buat. Jika diperhatikan lebih baik, ada beberapa poin-poin penting yang harus kita ketahui pada gambar tersebut. Baik, untuk panjang total benda kerja tersebut yaitu sepanjang 75 mm. Kemudian diameter terbesarnya yaitu sebesar 50 mm. Dan diameter terkecilnya yaitu sebesar 20 mm. Kemudian terdapat sebuah chamber. Chamber di sini menggunakan ukuran 3 mm kali sudut 45 derajat. Lalu terdapat sebuah cekung. Cekung di sini menggunakan ukuran radius 2. Kemudian terdapat sebuah cembung. Cembung di sini menggunakan ukuran radius 2 juga. Lalu terdapat sebuah cembung. Cembung di sini menggunakan ukuran radius 4. Lalu terdapat sebuah cekung juga. Cekung di sini menggunakan ukuran radius 17. Lalu terdapat sebuah cembung. Cembung di sini menggunakan ukuran radius 4. Pada job ini saya juga akan menambahkan proses penguliran dan proses pengeboran. Di sini saya akan melakukan proses penguliran sepanjang 10 mm dan proses pengeboran. Baik, saya rasa sudah cukup penjelasan job gambar ini. Selanjutnya kita menuju ke proses program. Baik, di sini saya telah membuat program untuk job tersebut. Ada beberapa proses untuk membuatnya. Proses yang pertama yaitu proses roughing. Proses roughing yaitu proses pengurangan diameter benda kerja sebelum dilakukannya finishing. Dan proses roughing saya menuliskan pertama yaitu T1. Dapat diartikan pahat 1, yaitu saya memasukkan pahat rata. Kemudian M3 S500 M3 untuk memutar spindle dan speed yang saya gunakan yaitu 500. Kemudian G0 X53 C3. Kemudian M8 untuk menghidupkan bulan. Kemudian G90 X53 Z-min 75 F0,2. G90 dapat diartikan siklus pembubutan memanjang menuju diameter 53 Z-75 F0,2 yaitu kecepatan pemakanannya. X51 X50,1 G0 X55 Z3 pahat mundur sejauh diameter 55 dan kembali pada posisi Z3. Kemudian G90 X48 Z-60 F0,2. G90 yaitu siklus pembubutan memanjang menuju diameter 48 sejauh min 60 dengan kecepatan pemakanan 0,2 menuju diameter 46, diameter 44, diameter 42, diameter 40,1. G0 X51 Z3 pahat mundur sejauh diameter 51 dan kembali pada posisi Z3. Kemudian G90 X38 Z-35 menuju diameter 36, diameter 34, diameter 32, diameter 30,1. G0 X41 Z3 pahat mundur sejauh diameter 41 dan kembali pada posisi Z3.
kemudian G90 X28 Z min 12,8. G90 yaitu siklus pembubutan memanjang, X28 menuju diameter 28 sejauh 12,8, X26, X24, X22, X20,1, G0, X31, C3. Pahat mundur sejauh diameter 31 dan kembali pada posisi C3. M9 untuk mematikan coolant dan M5 baik untuk proses yang kedua yaitu proses finishing. Pada proses finishing yang pertama saya menuliskan yaitu T2 yang dapat diartikan pahat 2, yaitu saya memasukkan pahat finishing. Kemudian M3 S800, M3 untuk memutar spindle dan speed yang saya gunakan yaitu 800. Kemudian G0 X53 Z3, kemudian X0, kemudian M8 untuk menghidupkan coolant, kemudian G1 Z0 F0,5, kemudian X14 X20 Z-3, kemudian Z-13, kemudian G3 X24 Z-15 R2 F0,5. G3 di sini memiliki arti untuk membuat cekung. Cekung yang digunakan yaitu radius 2 dengan kecepatan pemakanannya yaitu 0,05. Kemudian G1 X26, G2 X30 Z-17 R2 F0,05. G2 di sini dapat diartikan untuk proses pembuatan cembung dengan ukuran radius 2 dengan kecepatan pemakanan 0,05. Kemudian G1 Z-35 X32, kemudian G2 X40 Z-39,5 R4. G2 di sini untuk membuat cembung dengan ukuran radius 4. Kemudian G1 Z-39,5, kemudian G3 X40 Z-55,5 R17. G3 di sini digunakan untuk membuat cekung dengan ukuran radius 17. Kemudian G1 Z-60, kemudian X42, kemudian G2 X50 Z-64 R4. G2 di sini digunakan untuk membuat cembung dengan ukuran radius 4. Kemudian G1 Z-75, kemudian X53, kemudian G0 Z-500, G0 Z-500 untuk memundurkan pahat dari benda kerja, kemudian M9 untuk mematikan coolant, kemudian M5 untuk menghentikan spindle, dan M30 untuk mengakhiri sebuah program. Baik, proses yang ketiga yaitu proses pembuatan ulir. Pada proses pembuatan ulir yang pertama saya tuliskan yaitu T3. T3 dapat diartikan pahat 3, yaitu saya memasukkan pahat untuk membuat ulir. Kemudian M3 S500, M3 untuk memutar spindle dan speed yang saya gunakan 500. Kemudian G0 X20 Z3, kemudian G92 X19,8 Z-10 F1,5. G92 di sini memiliki arti yaitu siklus pembuatan ulir sejauh Z-10 F1,5. F1,5 di sini bukan berarti kecepatan pemakanan, akan tetapi kisar ulir yang akan digunakan, dan kisar ulirnya yaitu 1,5. Kemudian X19,6, X19,4, X19,2, X19, X18,8, X18,6,
X 18,5, G0, X 30, Z100. Z100 untuk menjauhkan pahat dari benda kerja. Kemudian M5 untuk menghentikan spindle, dan M30 untuk mengakhiri sebuah program. Baik, untuk proses yang selanjutnya yaitu proses pengeboran. Pada proses pengeboran terdapat 3 tahapan pengeboran, yaitu menggunakan mata bor ukuran 8, 10, dan 12. Baik, untuk T4 saya memasukkan mata bor ukuran 8, kemudian M3 S500, M3 untuk memutar spindle dan speed yang saya gunakan yaitu 500. Kemudian G0 X0 Z3 untuk sebagai titik pusat, kemudian M8 untuk menghidupkan gulang, kemudian G74 R1, kemudian G74 Z-50 G3000 F0,2. G74 di sini memiliki arti yaitu siklus pengeboran menggunakan mata bor ukuran 8 sejauh Z-50. G3000 di sini menggunakan satuan mikron, apabila dikonversikan menjadi satuan milimeter akan menjadi 3 mili. Kemudian F0,2 yaitu kecepatan pemakanannya. R1 di sini yaitu bukan radius akan tetapi rapid. Kemudian G0 X30 Z100, X30 untuk membebaskan pahat, kemudian M9 untuk mematikan coolant. Kemudian T5, pada T5 saya memasukkan mata bor ukuran 10, kemudian M3 S500, M3 untuk memutar spindle dan speed yang saya gunakan yaitu 500. Kemudian G0 X0 Z3, M8 untuk menyalakan coolant, kemudian G74 R1, kemudian G74 Z-40 G3000 F0,2, sehingga mata bor ukuran 10 melakukan proses pengeboran sejauh Z-40. Kemudian G0 X30 Z100, X30 untuk membebaskan pahat, kemudian M9 untuk mematikan coolant. Baik, T6, pada T6 saya memasukkan mata bor ukuran 12, kemudian M3 S500, M3 untuk memutar spindle dan speed yang saya gunakan yaitu 500. Kemudian G0 X0 Z3 sebagai titik pusat, kemudian M8 untuk menghidupkan coolant, kemudian G74 R1, G74 Z-30 G3000 F0,2. Pada mata bor ukuran 12 ini melakukan proses pengeboran sepanjang Z-30, kemudian G0 X30 Z100, X30 untuk membebaskan pahat, kemudian M9 untuk mematikan coolant dan M5 untuk mematikan spindle, kemudian M30 untuk mengakhiri sebuah program. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke simulasi aplikasi pada mesin CNC. Baik, di sini saya sudah berada di dalam aplikasi simulasi mesin CNC. Untuk selanjutnya kalian bisa melihat kolom pada sebelah kanan. Klik kolom pada bagian kedua, lalu klik new project, klik checklist. Jika tampilan sudah seperti ini, kalian bisa mengklik kolom pada bagian ketiga. Pada bagian ini kalian disuruh untuk menentukan ukuran benda kerja. Untuk panjang saya akan mengisi sepanjang 140, kemudian untuk diameternya saya akan mengisi diameter sebesar 55, dan benda kerja yang dimasukkan ke dalam ragam yaitu sepanjang 40 mm. Baik, selanjutnya kita dapat klik kolom keempat. Di sini kita disuruh untuk memasukkan pahat dan bor. Untuk tools pertama saya akan memasukkan pahat nomor 5.
Untuk tools kedua saya akan memasukkan pahat nomor 28. Untuk tools ketiga saya akan memasukkan pahat nomor 103. Untuk tools 4, 5, dan 6 saya akan memasukkan mata bor. Untuk tools 4 saya akan memasukkan mata bor nomor 8. Untuk tools 5 saya akan memasukkan mata bor nomor 10. Dan untuk tools 6 saya akan memasukkan mata bor nomor 12. Jika sudah seperti ini, kita dapat klik kolom kelima. Di sini kita dapat menuliskan program-program yang telah kita buat sebelumnya. Lalu kita klik kolom paling bawah. Di sini terdapat keyboard untuk kita menuliskan program tersebut, dimulai dari T1, M3, dan S500. Untuk Baik, di sini sudah terdapat file yang sebelumnya sudah saya save. Pada program ini saya bagi menjadi 3. Pada proses roughing dan finishing saya jadikan satu kolom. Untuk kolom kedua yaitu proses penguliran, dan pada kolom ketiga yaitu proses pengeboran. Mari kita coba pada proses roughing dan proses finishing. Pahat untuk melakukan Baik, hasil dari program roughing dan finishing hasilnya seperti ini. Lalu kita akan mencoba pada proses penguliran. Baik, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba pada proses pengeboran. Baik, sudah selesai, dan akhir dari benda kerja tersebut seperti ini. Sekian tugas video dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada guru pengampu mata pelajaran CNC karena atas bimbingannya saya dapat menyelesaikan tugas video ini dengan baik.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.